Pernah nggak sih, lagi antre panjang di kasir supermarket, tiba-tiba anak kamu nunjuk sesuatu dan teriak, "Mama, aku mau yang itu." Kamu bilang, "Nggak boleh, nak. Itu permen. Nanti gigimu rusak." Dan kemudian, dunia pun hancur berantakan. Tangisan histeris, jeritan, guling-guling di lantai, semua mata memandang ke kamu. Rasanya malu, panik, dan yang ada di kepala cuma satu. Aduh, sudahlah. Daripada jadi bahan pertunjukan, akhirnya kamu keluarkan kartu sakti. Iya, iya, Mama beli. Anak itu kemudian berhenti menangis. Nah, angkat tangan kalau pernah ada di situasi seperti itu. Tetapi, tahukah kamu, kalau masalah besarnya bukan pada saat kita menyerah dan akhirnya membelikan permen itu. Masalah besarnya justru ada di kata-kata yang kita ucapkan sebelumnya. Ada satu kata yang diam-diam kita gunakan, yang bikin kita merasa bersalah saat mengatakan tidak. Dan kata itulah yang sebenarnya merusak proses belajar anak untuk menerima penolakan. Karena itu, video ini akan membongkar kata tersebut dan memberi kita senjata baru untuk mengatakan tidak dengan percaya diri, tanpa ada rasa bersalah yang menggerogoti. Jadi, apa sih kata sakti yang bikin kita merasa bersalah itu? Jawabannya adalah alasan yang lemah dan tidak konsisten. Coba kita ingat-ingat lagi saat kita bilang, "Nggak boleh main HP lagi." Ya, lalu anaknya nangis. Kita langsung tambah, "Nanti matanya sakit loh." Tetapi besoknya, karena kita lagi sibuk masak, kita kasih HP lagi supaya dia anteng. Apa yang dipelajari anak? Oh, ternyata alasan mata sakit itu nggak benar. Kalau mama sibuk, aku boleh kok. Atau, jangan makan coklat dulu. Nanti makannya nggak mau. Tetapi, pas ada tamu yang bawa coklat, kita bilang, "Ya udah, sekali ini aja." Anaknya belajar. Aturan itu bisa dilanggar kalau ada situasi tertentu. Nah, lihat kan? Karena itu, rasa bersalah kita itu sebenarnya datang karena kita sendiri nggak yakin dengan aturan yang kita buat. Kita memberikan alasan yang asal bunyi. Dan tidak kita pegang teguh. Otak anak itu seperti detektif kecil. Mereka bisa mencium ketidakkonsistenan kita. Dan saat mereka tahu kita tidak konsisten, mereka akan melawan dengan lebih keras. Karena mereka tahu peluang untuk menang itu ada. Jadi, bukan kata tidaknya yang salah. Yang bikin kita bersalah adalah cara kita menyampaikan tidak yang pelin-pelan dan gak punya pondasi yang kuat. Lalu, gimana dong solusinya? Kita harus membangun apa yang disebut konsistensi berpijak pada nilai. Karena itu, kita butuh formula baru. Formula ini saya sebut tetapi sayang. Bunyinya seperti ini. Pertama, akuasi validasi perasaan. Tangkap dulu keinginannya. Wah, adik mau permen itu ya. Permennya warna-warni. Memang kelihatan enak banget. Kedua, statement tidak yang jelas dan beralasan logis berdasarkan nilai. Tetapi sayang, Mama tidak boleh membelikannya untuk kamu sekarang karena kita sudah sepakat. Permen hanya untuk hari Sabtu saja. Untuk menjaga kesehatan gigi kita. Alasannya jelas, logis, dan konsisten dengan nilai kesehatan. Ketiga, tinggi award. Tawarkan pilihan atau alternatif. Nanti, kalau hari Sabtu, kita boleh pilih permennya. Mau yang merah atau yang biru. Atau sekarang kita pilih yogurt saja yang sama-sama manis. Mari kita bandingkan dengan cara lama. Cara lama, nggak boleh. Itu nggak baik. Tanpa alasan, terkesan otoriter. Cara baru dengan formula, tetapi sayang. Ibu tahu kamu sangat ingin main sampai larut malam. Tetapi sayang, besok sekolah dan tubuh kita butuh istirahat yang cukup agar sehat dan kuat. Ayo kita bacakan buku saja sebelum tidur. Perbedaannya di cara baru. Kita tidak serta-merta menolak. Kita mengakui perasaan mereka, memberikan penolakan dengan alasan yang masuk akal dan berdasarkan nilai kesehatan, keselamatan, kedisiplinan, dan kemudian mengalihkan ke sesuatu yang bisa mereka kontrol pilihan. Ini membuat tidak kita bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah batasan
yang penuh cinta. Mengatakan tidak tanpa merasa bersalah itu bukan soal menjadi orang tua yang tegas dan kaku. Ini soal menjadi pemimpin yang konsisten untuk anak-anak kita. Mereka butuh batasan. Itu membuat mereka merasa aman. Rasa bersalah kita seringkali muncul karena kita takut anak tidak menyayangi kita lagi. Tetapi, percayalah, justru dengan konsistensi dan kejelasan ini, anak akan belajar menghormati kita. Mereka akan memahami bahwa tidak dari kita adalah untuk kebaikan mereka. Awalnya akan sulit. Mereka akan tetap menguji batas itu dengan tangisan. Karena itu, kunci utamanya adalah konsistensi. Jika kita konsisten, mereka akan paham bahwa tangisan tidak lagi efektif. Coba, minggu ini, Anda mulai terapkan formula, tetapi sayang itu. Validasi, beri tidak yang beralasan, dan tawarkan alternatif. Lihat, perlahan-lahan, perubahan yang terjadi. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar nanti. Ya, pasti seru banget. Kita bisa saling belajar. Jangan lupa like dan subscribe jika ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.